Selamat pagi, Toif. Wah, Pak Toif, selamat pagi, Pak. 1980. Pak Jes, mohon pencerahan. Kalau usus buntu apa bisa sembuh dengan pola makan yang Bapak sampaikan? Ya ora iso, Pak. Ora iso, Pak. Ora iso, Pak. Usus buntu kudu diketok, Pak. Usus buntu harus dipotong. Ya, usus buntu harus diambil, nggak mungkin tidak. Kalau usus buntu itu kan berarti sudah masuk dalam kategori kalau itu medis ya, itu harus dilakukan oleh profesional. Nggak mungkin saya melakukan kayak modelnya pesulap Amerika itu. Siapa itu? Pesulap yang nembus tembok Cina itu diambil begitu, nggak bisa, harus ada prosedur medisnya. Cuman maaf ya, karena seringkali terjadi banyak orang yang selalu mempermasalahkan masalah usus buntu. Bener usus buntu atau tidak? Nah, itu yang menjadi problem. Makanya analisanya harus jelas. Ya, kalau kamu pengen melakukan usus buntu, operasi usus buntu itu kan ndak murah. Paling tidak 10 juta kamu harus siapkan duit untuk operasi usus buntu. Tapi yang sering kali terjadi, orang pada nyesel. Ternyata bukan masalah usus buntu. Atau yang mengatakan, oh ini project gitu. Saya enggak mau menilai itu ya. Saya enggak ikut campur masalah-masalah seperti itu. Tapi kalau 100% itu adalah usus buntu, ya harus diambil. Appendix itu harus dihilangin. Ya, itu ada prosedur khusus yang harus dilakukan oleh para medis. Itu ada prosedur khusus yang harus dilakukan oleh ahlinya. Ya, itu wajib. Kalau tidak nanti kamu gulung-gulung. Ya, kamu tidak akan punya penyelesaian karena namanya saja usus buntu. Usus buntu itu kan permasalahannya entah kamu makan cabai, bijinya masuk ke situ atau apa sehingga membusuk di situ sehingga kamu memiliki nyeri. Ada orang yang mengatakan usus buntu nyerinya di kiri. Saya enggak paham dengan pemahaman seperti itu karena ada kelainan-kelainan tertentu, organ-organ tertentu di dalam tubuhnya. Ada yang mengatakan usus buntu ada di kanan. Sekarang caranya yang paling simpel, apakah kamu harus memotong appendikmu, ya usus buntumu itu atau tidak? Gampang. Ketika kamu melilit perutmu di sebelah kanan atau ketika kamu melilit perutmu di sebelah kiri, yang paling simpel adalah gedruk aja. Kamu gedruk, kamu berdiri, kamu tegak, begitu berdiri, kamu jejak kakimu di lantai. Nah, kalau ininya kena, sakit, nah itu berarti kamu harus periksa itu. Tapi kalau kamu mules ya, perutmu di sebelah kanan sakit, perutmu di sebelah kiri sakit, ada orang Jawa bilang dulu namanya suduen ya. Orang suduen kan sampai begini nih, belum tentu usus buntu gitu. Jadi tidak selalu yang begini-begini itu usus buntu. Nah, kalau kamu terus begini-begini langsung dipotong usus buntumu itu project namanya ya. Project 10 juta masalahnya. Ya kalau kamu banyak duit sih bodo amat ya. Tahu usus buntu itu kan ndak ada kegunaannya, ndak ada kegunaannya itu kan dipotong ndak ada masalah. Itu. Tapi project 10 jutanya itu seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ndak mau repot, yang ndak mau pusing, yang maunya untung, yang maunya cuan. Nah, itu terjadi. Nah, sekarang penyelamatnya adalah dirimu sendiri. Gitu. Apakah bisa sembuh dengan pola makan? Ya ndak ada pengaruh apa-apa. Namanya usus buntu itu kan dadaan. Dia bisa membusuk di dalam loh itu. Usus buntu itu kalau sudah bermasalah di situ. Sehingga perlu dicek. Kalau kamu sepertinya terus-terusan, mual-mualnya enggak berhenti-berhenti, terus begini-begini, itu perlu dicek. Nah, cara ngecek pertama supaya kamu bisa enggak ragu-ragu ya. Yaitu tadi, kamu lepas sandal, jejak aja. Kaki kirimu jejak, kaki kananmu jejak. Sakit enggak di sini? Ya, contohnya kayak begini nih. Ya, kamu berdiri begini, terus kemudian kamu jejak begini. Nah, kalau di sini yang sakit, nah itu perlu kamu periksa bener apa tidak. Nanti kamu minta pemeriksaan USG, kamu minta pemeriksaan apa. Nah, ini di sini juga, kaki kirinya juga. Nah, kalau di sini enggak ada rasa sakit apa-apa, ya itu enggak ada urusan dengan usus buntu. Karena ada beberapa hal yang perlu diteliti. Sekali lagi ya, saya enggak banyak tahu segala sesuatu ya. Saya bukan dewa ya. Saya mempelajari tapi saya bukan dewa. Ya, banyak terjadi kasus di lapangan. Maaf saya sebelumnya mohon maaf, banyak terjadi kasus sebelumnya. Kalau seandainya permasalahan usus buntu itu betul-betul terjadi, DKTR pasti tunjukin ini loh potongan usus buntumu. Gitu. Tapi kalau
yang terjadi seringkali adalah, dan pernah terjadi untuk beberapa orang di sekeliling saya adalah, ketika dia menjalankan operasi usus buntu itu, terus kemudian dia sadar, dan kemudian dia bilang sama DKTR-nya, "Dok, mana potongannya usus buntu?" Dokter nggak bisa menunjukkan. Ya, dokter nggak bisa menunjukkan potongan itu gitu. Nah, banyak alasannya lah, entah udah kebuang, tak apa, itu urusan apa. Padahal di dalam dimanapun selesai operasi itu pasti akan ditunjukkan. Oh, pemotongan miom aja, pemotongan kista, pengambilan itu aja ditunjukin semua kok. Nah, masuk potongannya usus buntu nggak ditunjukin, kan itu nggak mungkin. Ya pasti ditunjukin kalau benar-benar terjadi. Ya, karena ini di luar pemahaman ya, tapi itu yang terjadi di lapangan. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya sebelum kamu ditindak, ya kamu cek dulu aja dengan blokosuto istilahnya, dengan kebodohan yang kita bisa dapatkan, yaitu apa? Yaitu tadi gedruk. Ya, gedruk begini. Ya, ini kalau usus buntu pasti ininya sakit atau sininya sakit. Kanan gedruk, kiri gedruk, coba. Kan ada beberapa yang mengatakan usus buntu ada di sebelah kiri, appendix itu ada di sebelah kanan, ya terserah lah. Pemahaman itu masing-masing kamu lah yang ngalami lah ya. Gitu. Saya pernah mengalami seperti itu ya, ketika saya harus masuk ke ruang operasi ASI itu, ya dikatakan usus buntunya harus diambil, itu waktu saya SMA itu. Nah, saya kan waktu itu saya udah bilang kan, dari SD kelas 5 sampai SMA lulus saya itu bekerja di tempat jamu, sehingga saya tahu persis apa penyakit orang-orang itu yang dari jam 4 pagi udah antri sampai malam jam 9 itu mereka antri. Ribuan orang itu beli jamu itu, dan banyak di antara mereka yang sembuh. Nah, penjual jamu ini seringkali menanya, apa masalahnya, apa penyakitnya, walaupun racikannya sama. Jamunya itu sama, jamunya yang ngeracik saya kok. Ya, penyakitnya apapun, tapi jamunya tetap sama. Kenapa kok begitu ya? Kan bicaranya bukan masalah mengobati per part, tapi fungsionalnya. Jadi ketika metaboliknya diperbaiki, maka itu akan memperbaiki sistem tubuhnya dia. Gitu. Makanya itu menggunakan racikan makjin. Nah, kalau ditanya bisa untuk usus buntu, ya enggak bisa. Usus buntu harus dipotong. Kalau nanti busuk di dalam bahaya. Gitu. Tapi untuk benar itu usus buntu apa tidak, ya itu tadi kamu gedruk gitu kakinya. Ya kalau sakit di sini ya berarti benar harus diperiksa. Ya, nanti di USG, nanti mungkin di CT scan atau mungkin diapain gitu. Memastikan bahwa itu betul-betul usus buntu. Gitu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan ya. Tapi kalau mau sehat, ya kamu harus mengikuti pola yang saya sampaikan. Karena itu pola harga yang harus kamu bayar hari ini untuk terjadi 10 tahun yang akan datang. Sehingga hasil kerjamu 10 tahun itu betul-betul kamu bisa nikmatin. Nggak habis di ranjang termahal di muka bumi. Kan apa yang terjadi 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, mata uangnya hari ini. Mata uangnya hari ini, kamu melakukan apa? Hari ini kamu seperti apa? Kamu udah membayarnya 3 sampai 5, 10 tahun yang lalu. Kalau kamu kena masalah diabetes, kamu kena masalah ginjal, kamu kena masalah jantung, kamu kena masalah paru-paru, kamu kena masalah cuci darah, kamu kena masalah apapun hari ini, itu akibat yang kamu terima dari sebab 3, 5, 10 tahun yang lalu kamu melakukan hal yang merusak tubuhmu sendiri. Jadi jawabannya ada di dalam dirimu masing-masing. Gitu ya. Saya pikir ini jawaban yang bisa Bapak bisa simak baik-baik untuk supaya tidak salah melangkah. Gitu ya. Kan tidak harus saya menjawab semuanya, tidak harus. Kamu harus bisa memahami informasi itu. Yang penting sehat bersama dengan racikan makjin. Wes ikut doa wes kan, paling gampang. Sehat ya Jess. Luar biasa.